Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Nikkei Pop, dan seperti judulnya, kali ini kita bakal mereview drama Korea yang baru aja selesai ya minggu ini. Iya, dan drama itu adalah Rocket Boys. Rocket Boys ini punya jargon. Benar. Rocket Senyada. Agak kebayu ya untuk boys. Iya, si Rocket Boys ini baru aja tamat kemarin gitu ya, hari Senin tepatnya, dan kami kali ini mau mereviewnya. Dan buat yang udah nonton ataupun yang belum nonton, si Rocket Boys ini tayangnya di SBS dan juga Netflix gitu ya. Dan drama ini tuh ditulisnya sama Jung Bo Hoon. Si Jung Bo Hoon ini adalah penulis untuk Prison Playbook juga. Jago-jagonya penulisan skenario slice of life. Benar, gitu. human interest. Benar, dimana di Prison Playbook kan dia berhasil membawa kita pada haru-haruan. Iya, padahal gitu. kehidupan napi. Gitu. Benar, dan di si Rocket Boys juga, si Jung Bo ini membawa rasa Kehidupan. itu ke Rocket Boys. Kalau itu mah sebelumnya kehidupan napi, kalau itu mah kehidupan atlet muda bulu tangkis. Benar. Nah, drama ini sendiri dibintangi oleh Kang Jun Sang. Dia berperan sebagai Haekang, tokoh utamanya. Terus juga ada ceweknya Lee Jae-in yang berperan sebagai Sehun. Iya. Sisanya ada teman-temannya yang berasal dari desa gitu ya. Ada juga si Kim Kang Hoon. Dia jadi si Yongtae. Kim Yong-tae. Iya, Yongtae. Dia yang berperan di drama Mos sebelumnya. Betul, dia berperan apik juga di Mos, keren banget. Jadi muda. bisa dibilang di sini cast-castnya untuk yang muda-muda Masih keren. Pendatang baru semua sih kayak ini. Kayak gitu ya. Dan untuk premisnya sendiri, kalau drama itu bercerita tentang atlet-atlet muda yang ingin menjadi atlet nasional. Cuman mereka berasal dari desa. Dan sekolahnya itu tidak terkenal saat itu. Cuman terkenalnya sebelumnya. Apakah mereka berhasil untuk menjadi atlet nasional dan menjuarai kejuaraan? Saksikan Rocket Boys. Ada 16 episode ya. Benar. Dan sudah tamat, bisa kalian maratonin. Untuk sinopsisnya, sinopsisnya mah ya gitu. Sebenarnya kalau sinopsisnya benar tadi udah dijelaskan dari plotnya juga, cuma ditambah dengan tokoh utamanya adalah orang yang berasal dari kota. Dia sebelumnya atlet baseball. Dia karena suatu hal dia harus pindah ke desa bersama ayahnya dan menjalani kehidupan menjadi atlet bulu tangkis. Bener. Tapi sebenarnya si Haekang juga waktu kecilnya main bulu tangkis. Iya, itu ada ceritanya lagi. Ternyata dia atlet. Iya, dan dia bertemu dengan teman-teman baru yang juga seorang atlet bulu tangkis. Dan dia juga bertemu dengan seorang cewek juga, dia atlet juga. Dan ternyata dibawa juga nih cerita soal kehidupan di desa. Benar, ada sedikit konflik humanismenya dari warga desa yang ternyata kehidupannya berbeda dengan yang dia bayangkan. Betul, jadi mungkin bisa dibilang ada dua sisi ya, kehidupan si Haekangnya, atletnya, dan juga warga yang ada di desa gitu. Dan meskipun ada perbedaan atau dua kubu kayak gini, tapi biasanya ceritanya sama. Kayak nunjukin semangat sih jadi atletnya. Dan bagaimana semangat hidup di desa yang ngebuat dia jadi orang gitu. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke reviewnya. Betul. Drama ini saya suka banget, asli ya. Jarang banget nonton drakor yang temanya atlet. Ya, kalau saya terakhir tuh weightlifting Ferry Kim Bokju. Iya, itu angkat besi ya. Angkat besi, temennya si Nurul. Iya, atlet Olimpiade. Iya, ya sekarang ada lagi, tapi bidangnya atau kategorinya tuh badminton. Iya. Untuk drakor saya juga jarang sih, karena biasanya kalau tema olahraga gini saya di anime. Iya. Kalau di sini diterapkan di drakor, ini bulu tangkis kayaknya baru ini gitu. Saya dan jadinya deket banget karena Indonesia kan terkenal dengan badminton juga. Indonesia dan Korea tuh sama-sama terkenal dengan badmintonnya gitu dalam beberapa tahun kebelakang. Jadi badmintonnya saya suka banget. Terus yang saya suka lagi dari ini adalah sisi humanisnya. Jadi kan nyeritain soal warga desa. Terus ada satu cerita di mana mereka tuh ada warga baru yang berasal dari kota. Iya, yang pasangan. Udah kan konflik ya mah gitu. Nah, di sini diselesaikan dengan cara yang lembut, adem gitu lah ya. Walaupun awal-awalnya agak keras gitu, ternyata diselesaikan solusinya dengan cara yang adem, dan akhirnya mereka bisa hidup berdampingan orang kota dan orang desa ini.
mantap. Lebih daripada cerita tentang bulu tangkisnya lah. Kalau kalian ngerasa ini pasti boring nih kehidupan atlet doang. Enggak, ternyata masih ada cerita lain di dalamnya. Betul. Dan ngomong-ngomong soal badmintonnya ya, memang di sini teh tidak teknis banget. Benar. Menurut saya mah. Kalau kalian juga merasa yang akan belajar tentang smash itu apa, lob itu apa, mungkin kurang detail karena diharapkan kita tuh udah tahu bulu tangkis gitu, permainannya gimana. Kalau misalkan tahu Haikyuu, itu mah kan detail. itu mah teknis ya, sehingga orang yang nonton tuh bikin jadi pengen main volley. Iya, terus setidaknya tahu gitu. Kalau di Racket Boys ini mah karena mungkin tidak teknis, saya tidak tergugah banget sih untuk pengen main badminton. Lebih terpengaruhi oleh Olimpiade kemarin. Iya, ada hype Olimpiadenya gitu. Nah, saya mah di situ pengen banget jadi pengen main badminton. Tapi kalau di sini nggak begitu nggak begitu didetailin lah soal teknis badmintonnya. Lebih ke kamu tuh harus semangat kalau main badminton. Kamu tuh punya motivasi ini kalau main badminton. Terus juga sisi-sisi kayak gini Kak. Kan kalau profesi itu biasanya ada yang gak ngebolehin kayak orang tua gitu. Nah, bagaimana sih atlet ini menghandle itu? Sebenarnya kalau itu berangkat kalau misalnya itu saya kekritisi pertama saya kalau diganti bukan badminton pun bisa sebenarnya. Karena badmintonnya tidak terlalu teknis banget gitu di sini. Kalau misalnya diganti olahraga kayak tenis meja segala macam bisa sebenarnya. Cuma karena mungkin hype-nya dan itu tadi Indonesia Korea tuh lagi ini badminton, ini Korea Indonesia juga badminton. Jadi saya suka juga. Benar. Dan beberapa yang terjadi di Racket Boys ini ya, ada yang unik. Awalnya mereka tuh seminggu 2 kali tayang. Oh iya dulu. Oh di tengah-tengah kalau nggak salah setelah episode 10 gitu. Jadi seminggu sekali. Jadi seminggu sekali. Dan lebih parahnya lagi. Episode ada terakhir gap 2 minggu. Episode 15 ke 16 tuh 2 minggu. Karena ada final kalau nggak salah waktu itu. Iya. Olimpiade. Bulu tangkis juga. Gitu agak bete ya. Hampir aja lupa gitu ceritanya ada gapnya 2 minggu. Tapi yang bagus dari si Racket Boys ini mereka ngambil momennya pas banget sama si Olimpiade. Semua matanya lagi tertuju ke cabang olahraga gitu. Iya. Di dunia. Ini ada badmintonnya juga. Wah, ini bagus sih. Makin menambah hype lah. Betul. Jadi drama ini menurut saya dari segi momennya bagus, kedekatan sama penonton terutama sama saya gitu yang suka badminton juga kena gitu. Jadi kayaknya buat kalian juga cocok ya drama ini. Nah, selain itu drama ini juga yang saya suka adalah mereka memunculkan cameo-cameo yang unik-unik. Iya. Tidak bisa ditebak lah. Betul. Di episode berapa gitu awal-awal ada Kim Min Sok. Iya, 2 kalau nggak salah. Yang dia jadi penunjuk jalan kan buat neneknya. Terus ada juga yang dari Winner. Walaupun dia banyak ya. Iya. Atlet jadi atletnya tuh kaget sih. Tiba-tiba ada idol jadi atlet. Betul. Terus juga ada yang terakhir Yuri SNSD. Wah, itu keren banget. Sebenarnya ada gosip di episode terakhir itu bakal ada Taufik Hidayat. Oh iya. Episode terus nggak ada perasaan gitu. Yang atletnya kan Lee Yong-dae memberikan apresiasi juga buat Racket Boys. Yong-dae-nya ada. Iya, dan ada gitu. Itu keren banget. Sebagai bentuk apresiasi, makanya pasti disukai juga. Cameo-cameonya bagus. Dan di samping itu ternyata si Racket Boys ini tidak lepas dari kontroversi. Oh iya. Kenapa sayangnya kontroversi? Pokoknya kalau ada Indonesianya kontroversi. Kita emang orang yang nggak mau dikritik. Jadi ada satu episode kalau nggak episode 5 deh. 5-6. Dimana si Sayunnya itu harus berkompetisi di GBK ceritanya, dan dia bertemu atlet dari Indonesia bernama Putri. Iya. Avanti Putri. Si agak nyebelinnya mungkinnya bagi sebagian orang adalah pelatih yang dari Korea teh pas ke Indonesia, ini Persib pasti berisik banget nih supporternya. Aduh, sebagai orang dari Indonesia merasa tersinggung dengan itu, padahal itu mah fakta. Iya. Di kita mah selalu ribut. Iya, saya ada di posisi yang sadar diri sih. Mungkin kalau kacamatanya dari mereka emang mungkin terganggu gitu dengan pengalaman mereka selama ini, dan ditulis di skrip drama yang menurut saya fiksi gitu. Kalaupun emang itu kurang riset atau segala macam, mereka juga pasti riset kan. Dan yang ngeri lagi ya, rating Racket Boys turun anjlok semenjak mengkritik supporter Indonesia. Ini kita bukan ngebela atau apa, tapi kalian juga nontonnya di situs streaming bajakan kan?
So-soan ngebuat rating anjlok. Apaan kan yang nonton di Korea? Iya. Kan itu rating nasional. Iya. Kenapa berpengaruh dengan penonton dari Indonesia? Why gitu ya sih. Ya jadi pembelajaran lah buat keduanya karena SBS-nya juga meminta maaf, mungkin ada kesalahan dari pihak mereka juga. Iya, gitu. iya. Tapi belakangan emang televisi dari Korea ada yang nyebelin ya. NBC kalau nggak salah yang NBC. Olimpiade kemarin banyak itu ada yang rasisnya juga kalau nggak salah ngomongin. Aduh, hati-hatilah kalau itu TV nasional ya. Iya. Nah, beberapa bagian juga yang saya suka dari drama ini adalah pesan-pesan yang dia sampaikan gitu ya, mulai dari bagaimana anak muda itu menghormati orang tua. Bagaimana orang kota tuh kalau di desa harus beradaptasinya kayak gimana. Terus juga ada adegan kayak pendaki gunung atau yang datang yang ngerokok menjaga lingkungan, menghargai orang lain yang baru yang kayak gitu tuh dapat sih menurut saya. Dan yang paling keinget banget adalah di episode 12 ketika si nenek almarhum itu ulang tahun. Ya Allah, saya menangis kejer Pak episode 12. Kalau udah menyangkut orang tua tuh udah luar biasa sih. Ya Allah, bener dah itu. Saya juga yang saya suka dari drama ini justru emang kebanyakan lebih ke konflik antara orang desanya. Karena kalau umur saya ini mah pribadi ya, buat pencinta anak 16 tahunnya teh kalau karakter-karakter anak mudanya terlalu cringe dikit sih sebenarnya. Cringe aja nggak usah. Iya, karena emang ya kita udah tahu lah pasti cinta monyet. Jadi saya lebih tertarik ke humanisme si anak desanya. Setuju sih itu. Percintaannya emang cringe. Agak cringe kan. Yang si Heka ini. Tunggu ya, aku nanti mau ngungkapin ke kamu setelah aku juara di final. Iya benar. Tapi kan si Seyunnya tuh udah tahu dia mau ngungkapin apa kan? Ngungkapin di situ. Ya pokoknya antara si Yundam sama si Hansolnya lah, si Insol sama yang episode terakhir yang kacamata lah, itu menurut saya agak cringe sih. Tapi saya wajar karena kalau mungkin yang anak muda mah suka gitu dengan romance kayak gitu. Ya, persahabatannya mah bagus, saya suka. Humor sih luar biasa. Benar, humornya juga saya suka dari drama ini. Paket lengkap lah buat persahabatan, humornya dan lain-lain. Cuman love line-nya ini sih agak-agak. Ya mungkin emang si penulisnya teh ya ini buat bocah ya. Kalau SMP kan cinta 16 kan nggak mungkin ada orang ketiga, ada perselingkuhan segala macam kan nggak mungkin gitu. Ya udah ini yang cringe kayak gini pasti disukai sih. Iya benar kayak gitu. Nah secara keseluruhan menurut saya drama ini bagus, dari segi cerita, penyampaian pesan, humornya, terus juga tadi soal cameo-cameonya, dan yang pasti nambahin semangat buat penonton juga itu nyampe ya. Betul. Ya itu penting banget gimana si drama ini bisa nunjukin pesan itu ke orang dan bisa nyampe. Menurut saya itu salah satu drama yang bagus banget sih. Jadi untuk nilai wah ini bisa 8 untuk Rocket Boys. Saya 8 sih. Kalau aja badminton atau bulu tangkisnya lebih detail dikit, ini bisa 9 sih. Cuma karena tidak terlalu detail, jadi ya kurang ngena aja. Dari segi acting pas mereka main badminton juga, wah harus dikasih jempol sih. Karena saya lihat ya di satu behind the scene gitu si Tang Jun Sang ini kayak 2 bulan apa sebulan latihan intensif latihan gitu, bahkan sebelum syuting selalu pemanasan. Dan semua adegannya tuh kayak beneran gitu, bukan yang cuma gitu kan. Actingnya tuh terasa real gitu. Cemesatnya beneran kenceng gitu teh kalau kena ini mah benjol. Karena emang main bulu tangkisnya juga gak sekali 2 kali, itu dari 1 sampai 16 tuh pertandingan bulu tangkisnya banyak gitu. Jadi kelihatan kalau nggak bisa tuh pasti kelihatan. Betul. Jadi salut lah, respect buat para cast yang masih muda ini tapi bisa totalitas di syutingnya. Keren banget. Nah kayaknya itu aja ya untuk review kita kali ini, salah satu drama rekomendasi. Hiburan buat kalian yang pengen nonton ini, dan buat yang bosen kayak cinta-cintaan di sini emang sedikit sih ya. Gitu. Dan soal humanisnya atau yang sedih-sedihnya, yang haru-harunya di sini bisa dapetin juga. Rekomendasi banget buat ditonton. Yaudah deh, segitu aja kali untuk review kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada request, kita mau review apa, boleh ya? Yap. Drama apa yang mau ditonton atau yang mau akan muncul buat kita review. Hospital Playlist kayaknya sebentar lagi sih. Iya. Pengen sih saya review. Betul. Tadinya mau satu-satu tapi susah juga waktunya ya. Ya nunggu tamat aja lah Hospital Playlist gitu ya. Masih banyak drama-drama mendatang yang juga kita pengen review. Han Seong-woo lagi. Kim Son-ho itu 28 Agustus sama Si Min Ah itu langsung pipi couple. Terus juga ada yang di Netflix
Squid Game. Iya, Squid Game. Itu juga dark juga. Boleh kita nonton ya. Sayangnya kami tuh tidak nonton Voice nih. Iya, nonton nggak? Voice 4 ya? Aduh, tidak, Sama Voice sama Devil Judge kalau nggak salah yang lagi ramai itu. Tapi kita tuh semenjak udah beres MOS ya. Berapa kali itu? Aduh, stop dulu lah. Kayaknya ya semangat kita untuk nonton yang crime itu habis sama si MOS. Kita tuh udah capek. Si MOS juga marketingnya gitu. Lo harus nonton sehingga lo nggak nonton yang lain. Kayak gimana ya? Makanya pas keluar Racket Boys ini lumayan ada hiburan gitu setelah MOS gitu ya. Hospital Playlist juga hiburan, tenang gitu, nontonnya gak sedih. Makanya belum lah kita buat nonton crime sama Devil Judge kan juga sama berat-berat gitu ya. Berat juga. Males lah. Udah jadi panjang ini. Panjang. Ya pokoknya itulah ya. Ya, film kalau mau yang mau terbaru juga kan banyak tuh lagi. Iya. Kalau bisa mah yang ada idolnya nih kan. Iya. Ya rekomendasiin aja di kolom komentar di bawah, nanti kita coba review dan kita omongin juga di sini ya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Saya Adi Fahmi. Saya Alika Nugraha. Oh, Alika namanya. Iya dong. Udah, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih. Kurang realistik nih. Apanya? Gak ada pejabat di itunya. Wah.